Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Berita politik semakin menarik untuk kita telusuri. Terbaru, SBY mengatakan bahwa berpolitik jangan nekat, apalagi gelap mata. Dilansir oleh merdeka.com, SBY sebutkan bahwa yang ingin gagalkan Demokrat dukung Anies gelap mata, ingin pamer kekuasaan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, melihat ada berbagai macam upaya menggagalkan niat dan rencana Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Salah satunya, kata SBY, dengan tanda kutip mengamputasi salah satu dari parpol yang hendak mencalonkan Anies Baswedan. SBY mengatakan kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, bakal bubarlah koalisi yang tengah in the making ini, kata SBY dalam buku Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, karya SBY halaman 15-16, dikutip merdeka.com Senin 26 Juni. Caranya, kata SBY, pertama, melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan pencalonannya terhadap Anies. Atau yang kedua, sebuah partai dikerjain sehingga tak lagi bisa mencalonkan seseorang menjadi capres. Ungkapan SBY adalah, kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar. Kemudian dia melanjutkan, tetapi kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Muldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi, yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar. Sahabat kalian, SBY mulai membuka secara terang apa yang sebenarnya terjadi. Dan tampaknya dugaan sebagian orang bahwa upaya penjagalan Anies adalah hal yang benar-benar seperti dipersiapkan sangat serius. Dan itu bisa kita lihat salah satunya Demokrat menjadi objek dalam tanda kutip permainan. Dan SBY mengatakan di situ bahwa kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Muldoko yang masih berstatus aktif, maka itu juga sebuah masalah yang serius. Artinya, dugaan-dugaan itu perlahan-lahan mulai terang bagi publik. Sahabat kalian, tentu saja ini adalah satu fakta yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam politik Indonesia. Mengingat kita adalah negara yang saling menghormati, ya, saling menghargai, dan seharusnya di dalam politik pun prinsip-prinsip dalam kita bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut tetap dijalankan dengan baik. Logikanya kan sederhana, pemilu itu kontestasi. Kalau memang punya sebuah prestasi, ya silahkan maju dengan percaya diri. Tetapi kalau memang merasa diri sudah gagal, ya tentu saja tidak perlu mengobral janji. Karena yang sebelumnya saja belum bisa ditepati, menambah janji berarti akan semakin banyak daftar, ya, harapan-harapan rakyat yang diberikan oleh sebuah partai, kemudian itu tidak terjadi. Menambah buruk catatan politik yang ada. Dan kita melihat bahwa SBY betul-betul mulai lugas dan tegas, ya. Ini menunjukkan perhatian seorang SBY terhadap dinamika politik di dalam negeri yang tentu saja harus mulai dapat sentuhan untuk semua bisa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Selebihnya, SBY meminta kita mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat
terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas. Ya, kalau kita sambung dengan apa yang ada di Kompas TV, kita lihat di sana bahwa SBY mengatakan, rasa percaya saya kepada MA dan jajaran pengadilan dalam naungannya juga dilatar belakangi oleh keseluruhan proses pengadilan yang digelar selama ini yang saya nilai kredibel dan adil. Saya ingin menyampaikan kepada Mahkamah Agung, rakyat Indonesia bahkan masyarakat internasional akan mengikuti proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh MA. Mengapa dunia peduli? Karena perlakuan pihak yang tengah berkuasa terhadap seorang mantan presiden selalu menarik perhatian dunia, kata SBY. Luar biasa ya. Dalam hal ini, SBY memberikan satu peringatan bahwa keputusan-keputusan yang berlangsung dalam dunia hukum dan itu erat kaitannya dengan politik harus betul-betul dijalankan dengan prinsip keadilan. Bisa dipercaya dan betul-betul mengarah pada kemajuan demokrasi itu sendiri. Ya, seperti kata SBY, dunia akan mencatat. Dan itu betul-betul saja, artinya benar bahwa dunia itu selalu mencatat hal-hal seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, ya karya dari Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu, kita temukan bahwa ada tanda pemimpin yang dia belum memimpin aja udah kelihatan tidak demokratis ya. Pertama tandanya adalah komitmen lemah terhadap aturan demokrasi. Ya maunya seenaknya saja. Asalkan dia pikir bisa ya udah dia jalankan. Aspek etika, aspek regulasi, aspek yang kira-kira itu tidak melanggar dan seterusnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah mereka mau, maka itu harus berjalan. Tanda yang kedua menurut dua penulis itu adalah menolak legitimasi lawan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang memiliki watak politikus otoriter dan lawan selalu dianggap kriminal, ya, subversif, tidak patriotis, mengancam keamanan nasional dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat dalam negeri misalnya, ya pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan itu pasti akan diposisikan sebagai lawan. Kemudian ya seperti kita tahu bahwa kriminalisasi berjalan dengan sangat masif gitu ya. Kemudian ketiga, memberi toleransi terhadap kekerasan. Jadi banyak sekali hal-hal yang irasional ya, dalam pengertian ada orang melakukan tindak kekerasan, ada masyarakat atau warga yang mungkin tidak sejalan dengan kekuasaan itu berbeda pandangan, kemudian mendapat persekusi, bahkan sampai mengancam nyawa, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan keadilannya. Jadi dalam konteks ini, salah satu ciri pemimpin yang anti demokrasi adalah sangat toleran terhadap kekerasan. Dan yang keempat, pemimpin seperti itu adalah membatasi kebebasan sipil. Ya, gampang sekali memenjarakan orang karena tidak sejalan dengan penguasa dan lain sebagainya. Saya kira apa yang disebut oleh SBY satu hal yang secara empiris bisa kita telusuri sendiri, bahwa betul dunia politik selalu menjadi perhatian ya generasi-generasi tertentu untuk menjadi sebuah catatan dan pelajaran dalam sejarah. Dan hari ini pun sebenarnya segala dinamika yang ada itu akan melahirkan kekuatan sejarah, akan melahirkan rekaman yang tidak bisa dibantah, karena apalagi di era digital, semuanya cukup mudah untuk kemudian disimpan data-data yang tersaji di dunia internet yang begitu luas. Dan sahabat kalian, kita mungkin bertanya, kenapa SBY mendukung Anies Baswedan ya di dalam capres atau pencapresan 2024. Kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Anies Baswedan menilai SBY, dia mengatakan bahwa kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat, konsisten menjadi contoh dalam menjaga demokrasi, baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi,
tapi juga menjaga etika demokrasi, menjaga netralitas baik di dalam penegakan hukum maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan, kata Anies Baswedan. Ini menunjukkan bahwa SBY berani turun tangan, ya katakan begitu, dengan statement-statementnya yang terbaru, bahkan dalam sebuah buku yang sangat viral kemarin ya, yaitu Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa SBY betul-betul punya kepedulian yang tinggi, dan adalah hal yang tidak mungkin sebuah kepedulian itu lahir kecuali dari orang-orang yang memang pernah menjadi pemimpin dan dia memiliki komitmen terhadap aturan demokrasi dan etika demokrasi. Mungkin kita bisa melihat bahwa SBY adalah sosok pemimpin yang baik, meskipun dalam konteks politik dan lain hal pasti banyak kekurangannya, namun dalam konteks apa yang dia sampaikan saat ini sesungguhnya itu adalah demi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Suka tidak suka itu adalah sebuah pandangan, timbangan-timbangan rasional harus kita kedepankan daripada emosional, apalagi menganggap Pak SBY sebagai orang yang kemudian tidak layak didengarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.